Bayangkan, sebuah perjalanan panjang. Seorang insinyur teknik yang beralih menjadi ekonom, seorang peneliti yang akhirnya memegang kendali atas keuangan negara. Dialah Purbaya Yudhi Sadewa. Pada 8 September 2025, ia resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih. Tapi, siapa sebenarnya sosok ini? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga bisa sampai ke posisi strategis yang sangat menentukan nasib bangsa? Mari kita telusuri. Jangan lupa subscribe channel ini, kita akan membahas semua yang berhubungan dengan Menteri Keuangan Negara Indonesia. Semoga yang subscribe akan diberikan kekayaan yang tidak habis walaupun sampai 17 keturunan. Amin. Purbaya Yudhi Sadewa memulai langkah akademiknya di Institut Teknologi Bandung, ITB, jurusan Teknik Elektro. Jurusan yang penuh logika, hitungan, dan analisis. Namun, siapa sangka, jalan hidupnya justru membawanya mendalami ilmu ekonomi. Setelah lulus dari ITB, ia melanjutkan studi ke Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Di sana, ia meraih Master of Science dan juga gelar doktor di bidang ekonomi. Perpaduan antara latar belakang teknik dan ekonomi inilah yang membuat cara berpikirnya unik, rasional, analitis, dan tajam. Tahun 1989, ia memulai karir profesionalnya sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA, sebuah perusahaan besar di bidang energi. Selama 5 tahun, ia bekerja di lapangan, mengasah mental pekerja keras. Namun, panggilan hatinya tidak berhenti di dunia teknik. Tahun 2000, ia memasuki dunia riset ekonomi. Ia bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist. Dari sinilah nama Purbaya mulai dikenal sebagai analis ekonomi yang tajam. Karirnya terus menanjak. Pada tahun 2005, ia dipercaya menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute. Analisisnya banyak dijadikan rujukan dalam membaca arah ekonomi Indonesia. Tak berhenti di situ, pada tahun 2006 ia diangkat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities, perusahaan sekuritas milik negara. Jabatan ini menempatkannya di garis depan pasar modal Indonesia. Selanjutnya, tahun 2013 hingga 2015, ia duduk sebagai anggota Dewan Direksi PT Danareksa, Persero. Artinya, ia sudah terbiasa memimpin perusahaan besar, mengelola keuangan, dan mengambil keputusan strategis. Semua pengalaman di sektor swasta ini membentuk dirinya menjadi ekonom yang matang, bukan hanya teoritis, tapi juga praktis. Tahun 2010 menjadi titik awal keterlibatannya di pemerintahan. Ia dipercaya sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Lalu, karirnya makin berwarna. Ia berpindah-pindah jabatan strategis. Staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Polhukam, 2015-2016. Staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Maritim, 2016-2018. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves, 2018-2020. Bahkan, sempat pula menjabat sebagai Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden. Selain jabatan formal, Purbaya juga aktif dalam forum-forum ekonomi nasional. Ia menjadi anggota Indonesia Economic Forum, anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri, hingga ikut dalam tim Pokja 4, yang terkenal dengan tugas debottlenecking, alias memecahkan masalah besar perekonomian. Tahun 2020 menjadi salah satu momen paling penting. Melalui keputusan Presiden RI nomor 58/M tahun 2020, Purbaya diangkat menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. LPS adalah lembaga vital yang menjaga simpanan masyarakat di bank agar tetap aman. Dengan jabatan ini, Purbaya mengemban tanggung jawab besar, menjaga kepercayaan rakyat pada sistem perbankan Indonesia. Pengalaman memimpin LPS membuatnya semakin dikenal luas sebagai figur teknokrat yang berintegritas dan handal. Dan akhirnya, setelah lebih dari 30 tahun berkarier, dari insinyur, ekonom, pejabat strategis, hingga ketua lembaga keuangan, tibalah saatnya. Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Tugas ini bukanlah hal ringan. Sebagai bendahara negara, ia harus memastikan stabilitas fiskal, menjaga perekonomian tetap tumbuh, sekaligus melindungi kepentingan rakyat kecil di tengah tantangan global. Dari kampus ITB, laboratorium riset di Purdue, pasar modal di Danareksa, ruang-ruang rapat di kementerian, hingga kursi Menteri Keuangan, perjalanan panjang itu akhirnya lengkap. Inilah kisah tentang seorang teknokrat sejati. Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi, teman-teman, apa harapan kalian terhadap kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo ini? Apakah beliau bisa membawa ekonomi Indonesia lebih stabil dan kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita tokoh-tokoh penting Indonesia lainnya.